Halo, selamat datang para Gemini ke Early Theory. Nama saya Kevin dan saya akan menjadi peramal kamu untuk hari ini. Kita akan membahas secara general ya, apa yang perlu kamu antisipasi untuk beberapa waktu ke depan. Ramalan kali ini timeless ya, jadi tidak ada kaitan dengan waktu. Jadi kapanpun kamu ngerasa butuh jawaban akan hidup ya, dari yang di atas, kamu bisa saja buka salah satu dari video-video yang ada label timeless readingnya, dan semoga saya itu bisa membantu dan memberikan jawaban atau inspirasi ke diri kamu. Oke, jadi kali ini gue udah buka beberapa kartu ya di sini ya. Ada Oracle Message, ada 3 tarot deck yang berbeda yang gue bakal tarik juga. Kita akan membahas dari berbagai aspek dalam kehidupan kalian sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh kartu ya. Jadi biasanya itu setiap kasus berbeda-beda. Kalau misalnya untuk general reading, ada grup-grup yang kalau misalnya saya buka ramalannya itu justru mereka mau fokusnya ke karir. Ada yang ternyata sekali dibuka semuanya itu tentang percintaan atau perjodohan. Ada juga yang sekali dibuka ternyata banyak berhubungan dengan hubungan kita dengan keluarga. Oke, dan reading kali ini, untuk di video kali ini diperuntukkan untuk kalian-kalian semua yang zodiak kalian sun sign-nya itu di Gemini atau Mars kalian yang di Gemini ya. Tapi jangan takut ya, karena ini video akan dilihat oleh sejuta umat, amin, sejuta umat yang zodiaknya Gemini. Nggak mungkin 100% akurat. Kenapa? Karena nggak semua dari orang-orang yang zodiaknya Gemini sudah mencapai aktualisasi diri di identitas sun sign-nya mereka ya. Jadi mungkin saja sebenarnya pesannya itu sebenarnya terhubung ke kamu, tapi emang kamu belum nyampe aja ke level situ untuk memahami ya. Tapi kalau misalnya memang setelah kayak kamu nonton video kali ini dan ngerasa kurang resonate dengan apa yang sedang kamu jalani ya, coba kamu cari tahu zodiak di posisi bulan moon sign kamu dan di posisi Mars sign kamu apakah berbeda. Jika berbeda, coba dicari video gue yang lain yang berada di zodiak yang sesuai dengan moon sign kamu atau di Mars sign kamu sebagai informasi tambahan. Oke, jadi di sini gue udah buka kartunya secara general saja. Kita coba lihat ya. Wow, that's very interesting sih. Dari kartu Oracle Message-nya udah menarik. Gue sambil kasih lihat ya. Di sini lihat tuh. A new romantic cycle begins. Dan kedua, you are good enough. Alright. Dan ketiga, your commitment is being tested. Oke, di sini juga gue lihat dulu secara general. Nanti kayak gue bakal kasih lihat satu persatu ya. Ketika kayak gue udah mulai ngebahas kartu-kartu ini, ada Four of Pentacles, banyak Pentacles juga di sini. Ada Four of Pentacles, ada Two of Pentacles, ada 2 kartu yang sama. Ada King of Cups, ada The Sun, ada Two of Cups, ada The World. Oke. Jadi ada beberapa zodiak yang akan banyak berurusan dengan kamu ya dalam waktu beberapa bulan ke depan. Kamu akan banyak berurusan dengan para Sagittarius, Leo, dan juga Pisces atau Pisces. Dari ketiga itu ya banyak hubungannya dengan kehidupan kamu. Mereka banyak peran lah anggapannya ya, antara sebagai orang-orang yang bisa masuk ke dalam kehidupan percintaan kamu, dijadikan prospek jodoh, ataupun menjadi orang-orang yang mengganggu. Cuman di sini kalau saya bilang sebenarnya tidak ada yang mengganggu kamu sih ya. Orang-orang yang kayak keluar di kartu-kartu ini tidak memiliki niat jahat ke kamu, tidak akan menghambat progres kamu. Yang akan menghambat progres kamu adalah diri kamu sendiri. Intinya begitu sih ya kalau misalnya kayak gue bilang. Nah, di sini temanya kebanyakan ngarahnya kemana? Percintaan ya. Percintaan, terutama nih ya, ramalan ini diperuntukkan untuk para Gemini yang memang masih jomblo ya. Karena di sini tadi kayak saya udah kasih lihat ya, a new romantic cycle begins ya. Perjalanan cinta yang baru akan dimulai sebentar lagi. Cuman ya saya bilang begini, nggak tahu ya karena lu lagi laku banget atau gimana, ada banyak kecenderungan kalian tuh bakal deket sama beberapa orang dalam waktu yang sama, atau dalam waktu yang sama kalian ketemu atau kenalan dengan beberapa orang sekaligus ya. Makanya di sini ujian kalian tuh adalah sesuatu yang berhubungan dengan komitmen. Integritas diri nih ya, integritas diri nih. Kadang-kadang kayak kita kadang-kadang kan ya udah, kalau misalnya ada opsi kita mikirnya oh ya udahlah gue gantungin semuanya dulu sampai gue udah tahu secara pasti yang mana yang gue mau fokusin ya. Wajar nggak? Wajar aja gitu ya di di zaman kita sekarang ini ya, wajar-wajar aja gitu ya. Cuman pastikan komunikasi itu lancar ya. Ketika kayak kita belum siap, komunikasikanlah bahwa sekarang ini gue progresnya di sini, bukan berarti kayak gue mau mempermainkan lu, tapi gue juga butuh proses ya. Gue butuh waktu untuk memproses apakah gue benar-benar mau menjalankan ini atau tidak ya. Karena yang bisa kayak gue bilang begini, walaupun nih kalau misalnya kayak yang lu bakal deketin si Sagittarius atau si Leo
Leo, ya itu aman menurut gua. Kenapa? Mereka lumayan fleksibel ya. Cuman kalau misalnya kamu ketemunya si Pisces, itu biasa mereka yang udah dari awal tuh udah bilang gitu loh, oke, gua butuhnya ini, gua maunya komitmen, gua nggak mau macam-macam, lu bisa atau tidak ya. Kadang-kadang ya energi seperti itu yang menurut gua kayak kadang-kadang bikin lu agak kayak cemas aja, anjir, apa gue langsung mundur aja ya sekarang ya, gitu ya. Hati-hati, jangan ghosting ya, jangan kebiasaan ghosting. Kalau gue bilang sih di situ aja sih untuk kalian semua gitu ya. Nggak apa-apa kalau misalnya kayak pada akhirnya kita bilang, oh orang itu ternyata nggak cocok, gue mau mundur. Ya udah mundur, at least kasih tahu. Ya, dan gue tahu bagi para Gemini, walaupun ya ruler of communication ya Mercury gitu ya, entah kenapa kayak Gemini itu paling sering lah kalau saya bilang tuh paling sering kayak apa ya, mundur tanpa ada kata-kata. Oke? Nggak mencoba untuk menstigmatize ya, tapi di kebanyakan kasus seperti itu. Kenapa? Karena ya kadang-kadang nggak jelas aja gitu loh ya. Pas kita lagi mau PDKT, kadang-kadang agak ribet. Kita nggak mau kesannya kayak kelihatannya kita sotoy gitu loh, kayak oh kita belum ada status, tapi kayak kalau gue bilang kayak gue nggak jadi, nanti kesannya kayak gue takut gue malu sendiri ya. Cuman di kebanyakan kasus nih ya, justru untuk kayak orang-orang yang bakal kamu ketemu ini dalam beberapa waktu ke depan, kesannya gini, kamu melihat mereka posisinya lebih tinggi dari kamu ya. Jadi ada sedikit kemungkinan lu minder, oke, pada saat menjalani hubungan PDKT ini ya. Makanya di sini diingatin nih ya sama kartu, you are good enough ya. Dibilang bahwa kayak kita nggak selalu bisa melihat kualitas seseorang dari karir mereka, dari seberapa banyak followers di Instagram, dari tampang mereka gitu ya. Karena ya setiap orang ya, everybody brings different things to the table ya. Setiap orang membawa kualitas dan aset yang berbeda-beda ke dalam sebuah hubungan. Oke? Jadi jangan jadikan itu beban. Kalau saya bilang sih di situ ya, kayak kadang-kadang kalian tuh kayak suka kayak mundur sebelum dimatengin. Kenapa? Karena kalian ngerasa kayak gue nggak bisa deh gitu, atau kayak gue nggak mampu deh, atau kayak gue nggak nyampe deh selevelnya dia gitu ya. Jangan sampai dibawa pikiran ke situ, karena menurut gue pada akhirnya lu mensabotase diri lu bahkan sebelum perjalanan itu dimulai ya. Sangat tidak baik ya kalau gue bilang di situ. Nah ini ini kartu pekerjaan, nanti kayak gue bahasnya nanti aja ya. Yang bisa gue bilang satu sih, hati-hati dengan Sagittarius. Iya, atau enggak juga sih menurut gue, tergantung niat kalian gimana, tergantung style kalian menjalani hubungan masa PDKT itu seperti apa ya. Di kebanyakan kasus gue ngerasa kualitas Gemini itu kayak ketika di awal mau PDKT itu mereka nggak mau kayak dikasih terlalu banyak pressure ya, nggak mau yang kayak nggak nyaman ketika dimintain janji-janji lah, anggapannya kayak Gemini itu nggak suka lah janji-janji palsu lah ya, anggapannya gitu loh. Jadi menurut gua mungkin oke nih dengan Sagittarius, karena di sini ya kartu Temperance card ini manifestasi dari zodiak Sagittarius, ada hubungannya dengan Two of Cups ya. Two of Cups itu ketika keluar menandakan bahwa hubungan lu dengan orang yang bersangkutan ini lumayan bagus. Kenapa? Chemistry ya, chemistry-nya oke. Cuman yang saya bilang komitmennya belum kelihatan ya antara kalian berdua. Antara kalian berdua itu bisa menjalani hubungan tanpa status atau menjalani hubungan yang kasual, mau jadi friends with benefits mungkin ya. I don't judge, nggak apa-apa, jalanin aja kalau saya bilang. Karena energi gimana, nuansanya gimana, asik ya. Asik ini adalah tipe-tipe orang yang kayak bisa diajak pergi kemana-mana gitu ya. Disuruh coba hal-hal yang baru juga dia mau. Dia selalu kayak down for a new adventure. Dan gue ngerasa kayak lu butuh orang-orang yang seperti itu di masa-masa seperti ini, dimana kayak kesannya kayak kadang-kadang ketika kayak lu mau keluar aja lu nggak bisa, gara-gara kayak lu takut kena penyakit lah, lu takut ini takut itu, dan kayak pas lu mau pergi kayak tempatnya tutup dan segalanya gitu ya. Jadi dari kartu ingin mengkomunikasikan ke lu bahwa kayak oke, sekarang sudah waktunya nih untuk kayak lu bener-bener kayak berpetualang lah ya di Jakarta misalnya, atau kayak dimanapun lu berada gitu ya. Dan kamu butuh nih orang-orang yang bisa nemenin lu gitu ya di luar pertemanan lu ini ya. Sagittarius ini bisa menjadi orang yang baik untuk itu. Menurut gua ya, si Pisces yang kemungkinan besar akan kalian deketin atau akan kenal sama kalian ini nih, orang yang bikin kalian tuh agak minder ya. Karena kalau gue bilang posisinya agak di atas ya. Kita bilang on paper lah ya, on paper life backgroundnya tuh kalau misalnya lu lihat, anjir nih orang terkenal, terus kayak lebih sukses dari gua kesannya gitu ya, lebih kaya dari gua kesannya, tampangnya kayak gitu, pasti banyak yang suka. Jadi kayak lu sebelum lu mulai aja lu udah ngeliat, lu ngerasa kayak aduh males lah kalau misalnya kayak gini, berarti gua harus berjuang 150% nih ya. Cuman kalau gue bilang bagus gak orangnya? Sebenarnya menurut gua orangnya bagus ya, orangnya bagus.
Cuman kadang-kadang ya itu yang tadi gue bilang, lu menjadi musuh lu sendiri, bahwa kayak belum dimulai aja lu udah minder duluan, lu udah mundur duluan. Sementara orang ini dia nggak bakal kasih itu kesempatan kedua gitu loh. Kalau misalnya kayak lu ternyata mereka udah tahu nih, oh lu orang yang nggak jelas nih, oh mereka langsung kayak udah bye bye ya. Intinya begitu tuh. Oke, jadi gini deh, PR untuk kalian ya, ketika kenal sama orang baru, biasakan ya bertanya. Oke, biasakan bertanya. Tanya ke mereka, yang mereka butuhkan itu seperti apa, menurut mereka kamu itu seperti apa, progres mereka seperti apa. Ya, banyakin bertanya. Karena menurut gua kadang-kadang ya itu, kalian tuh agak suka enggan bertanya, karena takutnya ketika kayak gua bertanya, berarti kayak gua terlalu intim, atau kayak gue terlalu kayak aduh gue nggak suka lah menye-menye nggak jelas kayak gitu ya. Tapi menurut gue it's okay, anggap aja ini kayak apa, customer survey ya, butuh survei gitu loh. Lu nggak bisa tuh kayak ngambil apa ya, kalau gue bilang kayak apa ya, ngambil konklusi sendiri, karena kadang-kadang kesimpulan yang kita ambil itu biasa salah men. Ya biasa salah gitu loh. Oke, dan jangan terlalu pikir pakai logika banget lah anggapannya ya. Jangan anggapannya kayak oh ya udah kayak 1 plus 1 sama dengan 2 terus gitu loh. Kadang-kadang memang dari awal ketika kita dekat sama seseorang pasti setengah mateng, pasti kesannya kayak aduh ini kok kayak kesannya kasar, atau kayak kesannya kayak apa ya, nggak mateng gitu ya. Tapi menurut gua memang yang namanya hubungan tujuannya apa, untuk mematangkan bersama. Oke, jangan pernah ada ekspektasi yang gak realistis, yang dimana kayak lu bilang kayak gue mau nunggu sampai yang dapat 100% nyaman sama gue, atau kayak gue nyaman sama dia. Nggak ada yang kayak itu, nggak bakal dapat kayak gitu. Karena di kebanyakan kasus, kalau misalnya dari awal pun lu udah ketemu yang kayak matang 100%, kemungkinan besar mereka bakal kabur. Kenapa? Nggak ada perjuangan. Untuk apa? Ya apa yang perlu kita perjuangin lagi kalau misalnya kayak gue sama lu udah kayak bener-bener kayak 100% banget. You know what I mean? Ya, intinya di situ sih kalau gue bilang. Si Leo juga menurut gue menarik ya. Cuman si Leo ini energi entah kenapa gue bilang kayak di pertengahan banget gitu loh ya. Mau diajak asik-asikan doang, tapi kayak kadang-kadang suka baper ya. Ketika kayak diajak serius juga, di matanya lu orang ini kayak terlalu kekanak-kanakan untuk dibawa serius. Oke, jadi kalau gue bilang di sini 2 yang bagus ya. Ada seorang Sagittarius yang bisa lo deketin, ada seorang Pisces juga yang bisa lo deketin. Oke, lu bakal gampang minder dengan si Pisces, karena Pisces ini kayak di atas lu ya, di mata lu ya, lu ngerasa kayak dia tuh di atas lu. Si Sagittarius menurut gua asik banget, cuma menurut gua untuk beberapa waktu ke depan komitmen itu belum ada ya, belum ada jalur komitmen lah. Jadi kalau misalnya lu cuma mau kayak having fun doang, feel free to do so, I don't judge ya, it's your business. Oke, moving down ya, kita langsung lanjut ke karir. Oke, karir. Gua mau lihat di mana sini ya, Prof. Oke, bagi kalian-kalian yang berpikir untuk resign, jangan dulu. Ya, jangan dulu. Kalau gue bilang belum waktunya gitu ya. Sekarang main aman dulu aja, bukan waktunya untuk kayak kalian mengambil resiko. Oke, nih kartu di belakang kalau misal mau lihat, gue bacain ya, karena agak ngeblur nih, gimana sih? Oke, your dreams need a practical plan. Dia bilang begini, kalau misalnya kayak emang lu ada tujuan untuk resign, pastiin udah mateng dulu nih strateginya. Gue mau resignnya tanggal berapa, dan apakah gue bakal langsung dapat kerja atau tidak. Kalau misalnya kayak lu cuma terjun bebas doang, yang penting kayak gue resignnya gue udah penat banget, menurut gue itu terlalu banyak resiko untuk lu ya. Karena dia bilang kayak mending main aman aja sekarang gitu loh. Buat apa, kayak dia bilang kayak jangan impulsif dalam mengambil keputusan. Oke. Two of Wands juga di sini. Oke, untuk percintaan gue mau ingatin lagi ya, kalau misalnya kayak sekarang itu adalah waktunya untuk kalian sedikit lebih fokus ke kehidupan percintaan kalian. Two of Wands ini biasa kayak gue lihat sebagai kartu apa? Dating apps. Oke, Tinder, Bumble, apalagi sih CMB gitu ya. Waktunya untuk memasarkan diri lu. Oke, supaya kayak lu dikenal sama lebih banyak orang dan memperbesar kesempatan lu untuk ketemu dengan orang baru yang bisa dijadikan sebagai prospek percintaan. Oke. Ya, sekali lagi di sini ada kartu strength ya. Kartu strength ini adalah kartu apa? Ini adalah manifestasi dari zodiak Leo juga, sama juga dengan kartu the sun di sini ya. Gue kasih lihat. Oke. Jadi ya Leo ya. Gue ngerasa Leo ini energi lebih mengganggu sih untuk hidup lu ya. Jujur aja kalau misalnya kayak bisa kayak gue bilang gitu. Jadi kalau misalnya ketemu, kalau gue bilang gimana ya? Kalau misalnya kayak lu udah ngerasa orang ini agak mengganggu, jangan makin diladeni gitu loh. Oke, karena ya udah memang lihat tuh 3 kartu ngarah ke Leo. Jadi mungkin ini peringatan yang gue harus cari tahu ya, kenapa ini ada kartu The Sun lagi. Oke, sorry mana nih? Ya, oke, ada kartu The Sun. Jadi udah ada 3 kartu nih yang ngarahnya ke energi Leo ya. Oke, tapi seperti yang tadi gue bilang, energi yang mengganggu. Jangan jadikan sebagai prospek percintaan dulu ya. Gak tau sih, menurut gue kayak agak maksa
energinya ya, jadi nggak usah diapa-apain gitu ya. Gue nggak ngerasa karir lu tuh perlu diapa-apain sih untuk sekarang. Nggak ada yang perlu gue ajak untuk antisipasi juga, karena sebenarnya dia bilang tuh, oh ya udah sekarang aman-aman aja, ada kartu The World. Dia di sini dia bilang kayak, oh udah stay where you are, oke, stay where you are aja, nggak perlu macam-macam. Kalau misalnya kayak lu butuh pendapatan tambahan ya, mungkin lu bisa belajar untuk buka project sendiri, buka usaha sendiri, atau freelancing ya. Karena dia bilang tuh ya, jalur duit, oke, pemasukan tambahan bisa muncul dari kerjaan-kerjaan sampingan atau aktivitas-aktivitas sampingan. Atau bahkan kayak kalau misalnya kayak lu mau belajar main saham juga boleh gitu. Tapi yang tadi kayak gue bilang ya, bukanlah waktunya untuk mengambil resiko yang terlalu besar dalam waktu terdekat ini lah, untuk kayak waktu 2-3 bulan ke depan ini, kalau saya bilang kurang bagus untuk dikerjakan ya. Jadi dari segi karir menurut gue nggak ada masalah sama sekali. Percintaan sih dari tadi yang dibilang kayak, oke, ini percintaan lu fokus dulu ya gitu loh, karena emang bakal banyak yang bakal harus lu handle, oke. Cuman yang gue ingat begini, ada orang yang nggak bisa atau nggak boleh lu kasih janji-janji palsu, terutama si Leo ini ya. Karena menurut gue ya itulah anggapannya, dia tuh cepat berharap orang ini ya, si orang ini. Jadi jangan terlalu digimana-gimana main, oke? Kalau lu ketemu sama Pisces, saran gue cuma satu, jangan cepat minder. Kalaupun lu minder, tetap terobos aja, karena kita nggak pernah tahu hasilnya kayak gimana gitu ya. Pede aja gitu loh, karena seperti yang kayak gue bilang tadi, udah diingatin tuh ya kartunya, you are good enough, oke, you are good enough ya. Cuman ketika lu udah yakin nih, misalnya kayak lu sekarang lagi ngejalanin hubungan antara dua orang gitu ya, lu lagi kayak ada cadangan, ingatkan diri lu sendiri bahwa kayak lu tuh selalu diuji, oke ya, ketulusan hati lu tuh selalu diuji. Jadi lu harus kasih alarm lah anggapannya ya, kapan gua harus mulai mengaktifasi komitmen gua di dalam percintaan. Oke, kadang-kadang lu pada tuh suka kayak nyangkut aja gitu loh di perantara antara PDKT atau tidak ya, dan itu benar-benar membuat lawan main lu tuh nggak nyaman. Oke, kayak yang tadi gue bilang, gue ingatin lagi dari awal ya, sering-sering bertanya, sering-sering berkomunikasi, itu yang paling penting untuk kalian sih. Oke, di banyak kasus sih Gemini suka keras kepala ya, kalau misalnya kayak gue ngomongin kayak gitu kayak suka nggak mau didengerin aja. Cuman trust me, oke, mending repot di awal, mending kayak agak awkward di awal daripada ujung-ujungnya malah drama sama orang-orang kayak gini. Karena yang gue bilang begini ya, zodiak yang orang-orang yang bakal lu deketin itu semuanya vokal. Oke, kalau misalkan mereka nggak seneng, bisa tiba-tiba kayak ngeposting aja cerita soal lu gitu, atau bisa tiba-tiba aja kayak dia ngomongin lu ke semua orang. Menurut gue itu kayak lebih buruk daripada kalau misalkan dari awal lu udah kasih tahu ke mereka, ngomongin aja nggak apa-apa, malu ya udah terobos aja. Oke, itu yang kayak gue bisa ingatin sih sebenarnya. Nggak ada lagi sih. Apalagi nggak ada masalah kok kalau gue bilang ya. Cuman jangan boros. Itu udah pasti kayak gue bakal bilang. Gue nggak bilang kayak lu pada impulsif ya, tapi kadang-kadang lu pada tuh suka lupa bahwa kayak, oh iya ada cicilan ya gitu loh, oh iya ya masih ada utang ya, oh iya masih ada hal ini ya perlu gue keluarin, oh iya masih kayak gue perlu transfer nih ke bokap, ke nyokap. Oke, ada banyak tanggung jawab yang di awal bulan pas kalian gajian tuh kalian suka lupa, oh ya ternyata gue ada tanggung jawab ini, tanggung jawab itu. Dan before you know it, lu udah kayak terlanjur aja nih kayak habisin duit kayak setengah gaji gitu loh untuk kayak berfoya-foya gitu loh. Kadang-kadang kayak lu nggak sadar aja ya. Itu yang ingin gue ingatkan. Oke? Itu aja, semoga bisa membantu kalian. Jangan lupa di subscribe dan like video YouTube-nya, dan jangan lupa juga follow di Instagram karena kita ada banyak konten yang bisa kayak kamu lihat setiap harinya. Setiap hari Jumat kita juga ada live reading di Instagram, dimana kayak kamu bisa memberikan pertanyaan dan gue bisa jawab kalau misalnya dapat atau kebagian antriannya. Dan juga kalau misalnya kalian tertarik untuk diramal secara pribadi, bisa order langsung dari website kami di www.earlytheory.com. Alright, I will see you soon para Gemini. Bye bye.